Kita berharap bahwa gerakan Anies ini ya juga bisa dia tunjukkan bahwa dia bukan hanya tokoh civil society. Ya, civil society ini kan sejatinya itu memang susah untuk masuk kepada kekuasaan karena civil society ini kan orang-orang yang ya merdeka bener gitu loh. Jadi bagaimana kemudian orang-orang menuduh saya atau mengatakan saya keluar dari lingkaran Anies? Nggak ada. Saya hanya bersekutu dengan siapapun yang memperjuangkan kebenaran. Besok itu langsung hilang. Kalau diganti Prabowo menteri-menteri ini ya secepatnya, maka 3 bulan dari pergantian menteri itu yang disebut Indonesia gelap, yang versi saya tadi orang hopeless lapangan kerja ya dan lain-lain, itu akan terang, mulai terang. Tapi ada satu nama yang Anda belum singgung, padahal Anda menjadi bagian dari tim kampanyenya. Namanya Anies Rashid Baswedan. Ya. Silakan. Kalau Anies kan menurut saya kan dia ini tokoh civil society ya. Sejatinya. Ya. Dan dia mencoba untuk bertarung ya untuk sampai level gubernur. Ya, dia dapatkan itu. Jangan dia menjadi government di level provinsi. Nah, tapi ibu kota lah. Tapi ketika dia mau menaikkan ya menjadi calon presiden dan mau jadi presiden, itu kan mengalami hambatan yang tadi struktur elit kita ini ya ternyata tidak bisa menerima ya isu-isu yang dibawa Anies, yaitu isu-isu perubahan secara vulgar. Ya kan, ini memang tantangan ke depan. Nah, mungkin Anies kan saya lihat ke depan ini kan dia mulai menggalang dengan organisasi barunya, gerakan rakyat dan lain-lain. Nah, walaupun secara formal dia tidak masuk di situ, tapi dia dikatakan sebagai tokoh inspirasi. Nah, kita lihat aja kan ke depan ini ada Gibran ya kan yang mungkin akan bertarung untuk jadi calon presiden, Anies untuk jadi calon presiden, mungkin AHY ya kan Puan apa, karena ini kan kita lihat dengan PT 0% ini kan mudah-mudahan begitu. Sampai sekarang belum ada perubahan kan? Ya, putusan MK 0%. Tapi kalau dia katakan 0% tetapi berlaku hanya untuk partai yang punya kursi di Senayan. Itu gimana? Pak RT lebih tahu. Harusnya tidak boleh. Nah, kan artinya kan sekarang 0% kan? 0%. Tapi kan takutnya nanti tiba-tiba diembelin hanya untuk kursi yang mereka yang punya kursi di Senayan. Asumsi ini misalkan sekarang asumsinya semua peserta pemilu lah. Ya, yang ikut kemarin kan, seperti Hanura, Partai Umat, tambah Partai Gerakan Rakyatnya Anies mungkin ikut juga mungkin. Ya, kalau yang ini kan nggak mungkin partai yang bisa kontestasi dong, karena dia mengarahnya ke partai. Ya makanya bukan, maksudnya partai baru kan nggak boleh nyalonin kan? Boleh di PT 0% tuh. Ya itulah tadi yang saya katakan. Kalau seandainya dibikin tricky, hanya partai yang ikut mendapatkan kursi DPR pada pemilu sebelumnya, ya nggak bisa. Tapi kalau dia semua partai politik peserta pemilu boleh mencalonkan, maka boleh. Ya, seandainya misalkan merujuk pada yang 2024, kan beberapa partai-partai itu bisa. 2024 itu ada 20% soalnya. Bukan partai-partai yang sudah ikut pemilu maksud saya. Artinya kan peluang Anies untuk dicalonkan masih besar. Karena cukup satu partai doang. Nah, tentu Anies harus melihat misalkan kemungkinan besar nih kompetitornya Gibran, karena Gibran nih menyiapkan kekuatan yang terencana kan sekarang ini kan. Nah, untuk itu tentu dengan Prabowo sendiri. Ya, kita berharap bahwa gerakan Anies ini ya juga bisa dia tunjukkan bahwa dia bukan hanya tokoh civil society. Ya, civil society ini kan sejatinya itu memang susah untuk masuk kepada kekuasaan karena civil society ini kan orang-orang yang ya merdeka bener gitu loh. Bisa jadi LSM gitu loh. Itu kalau soal Anies catatan saya. Kan kita jangan borong semuanya, besok bisa kita asal saya diundang lagi kan. Tapi saya ingin berbicara mengenai hal yang sifatnya pribadi yang merupakan komplain dari 1-2 orang. Saya nggak banyak orang, 1-2 orang, tapi penting juga. Anda kok dianggap lompat pagar, ya kan? Yang tadinya Anda berada di barisan Anies lah katakanlah, barisan Anies, tapi tiba-tiba Anda ngambil jalan sendiri dengan membuka katakanlah ruang percakapan dengan orang kepercayaan Jokowi dulunya, Dasko, dan sekarang juga kepercayaan Prabowo juga, dan itu banyak yang membuat gosip jadinya kan, wah ini Bang Ganda sudah melenceng nih, ya kan, sudah dikatakanlah dibaik-baikin oleh Dasko.
Dan orang kemudian mengatakan sebagai seorang aktivis, Bang Ganda tidak lagi idealis. Udahlah, karena dia udah merapat pada kekuasaan. Apa tanggapan Anda terhadap orang-orang yang ngomong begitu, dan termasuk juga pembelaan Anda terhadap pilihan-pilihan para aktivis yang sebaik dan seharusnya? Kan kalau orang pilih itu bandel, pokoknya saya mau di luar pemerintahan aja. Ada yang lihat siapa dulu yang berkuasanya. Tapi ada yang mengatakan kita harus memanfaatkan kekuasaan sebagai sebuah strategic alliance dan lain sebagainya. Nah, silakan Anda eksplorasi ini sebaik-baiknya, saya ingin mendengarkan. Ya, maksudnya gini kan, kalau konteks barisan Anies tadi itu kan namanya kan persekutuan. Saya kan bukan barisan dalam pengertian anak buah Anies dong. Ya kan, karena saya duluan jadi aktivis dan saya yang termasuk ikut melatih Anies dulu di Yogyakarta kan. Kalau itu sih saya harus mengatakan bahwa ketika saya mempunyai isu perubahan dan Anies isu perubahan dan dia capres, ya saya ngikut. Ya, tapi misalkan seperti saya Jumhur ya sudah ditangkap di penjara berkali-kali. Ya kan, itu tentu kita punya standing sendiri dong dalam memperjuangkan cita-cita kita. Ya, kita punya idealisme ya dari dulu, bahkan ketika Anies menjadi juru bicaranya Jokowi pada saat kampanye dulu, dan Bung Repli juga jadi tangan kanannya Jokowi dulu. Saya kan anti Jokowi. Nggak pernah saya jadi tangan kanan Jokowi. Ya, minimal kan Bung Repli kan masuk komisaris BUMN apa segala dulu. Jadi gini, ya kan? Saya tahun 2014 itu berharap dan berpikir bahwa this is a new blood, fresh blood, melawan penguasa Orde Baru yang otoriter, dan ini adalah son-in-law-nya dari penguasa otoriter. Tentu saya memilih siapapun yang pada waktu itu berhadapan dengan Prabowo. Ya, mungkin lesser evil kan konsepnya. Tetapi memang akhirnya ya begitu kita observasi ternyata ini nggak canggih. 3 tahun setelah itu langsung saya kritik sampai sekarang. Maksudnya gini, artinya waktu itu ketika Anies jadi jubirnya, Anies lebih lama lagi. Baru 2016 keluar. Saya bertengkar dengan almarhum Adi Sasono, guru politik saya dulu. Saya bilang, kenapa masa didukung Jokowi? Ya kan, bukankah Mas Adi itu mengatakan semua pemimpin itu harus melalui kaderisasi? Kenapa orang tidak pernah dikader muncul dari gorong-gorong bisa jadi pemimpin? Itu kan nggak benar, saya bilang. Karena pemimpin itu kan harus ada kematangan dari peristiwa kaderisasi dan lain-lain. Dari situ saya nggak pernah mendukung, dari 2012 saya tidak pernah mendukung Jokowi. Ya kan? Nah, itu dulu jadi garis saya. Pada tahun 2023, ini supaya publik tahu, sayalah dan Rocky Gerung dan Jumhur, waktu itu ada juga Ferry Juliantono karena waktu itu dia bandel terhadap Prabowo. Ya, kita yang melakukan pernyataan publik pertama kali, kita akan menggerakkan rakyat. Seandainya Jokowi memperpanjang 3 periode atau Jokowi memperpanjang 2 tahun, coba lihat di Google semua. Itu saya dengan nama kita Van Ons, ya, Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia. Itu capek saya sama Rocky, sama Jumhur, sama Ferry di rumahnya Rocky di Sentul merumuskan nama lembaga kita, organisasi kita, Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia. Nah, itu kita ngelawan pada saat itu belum yang lain gitu loh. Kemudian kita sebelum itu kita mendirikan kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Ya kan, ketika atas nama Covid terjadi quote and quote uang negara diperampok di ini proyek-proyek rampok apa, kita melakukan satu pengawasan. Ya, kita mengkritik kenapa undang-undang minerba nggak pakai diketok palu diperpanjang 20 tahun. Kita mengkritik macam-macam Presiden Jokowi. Nah, ini kan peristiwa yang saya ini lakukan ya tidak ada hubungan dengan Anies. Jadi bagaimana kemudian orang-orang menuduh saya atau mengatakan saya keluar dari lingkaran Anies? Nggak ada. Saya hanya bersekutu dengan siapapun yang memperjuangkan kebenaran. Ya. Nah, misalkan ketika di ide Prabowo ini kan saya ketemu pertama kali sama Jumhur, ketemu Profesor Dasko, yang tangan kanan 2 orang tadi, 1 tentara 1 sipil kan, yang saya ketemu yang sipilnya. Kan saya tanya sama Pak Dasko sebelum saya berinteraksi dengan Prabowo, saya tanya, bagaimana sih Pak Prabowo sikapnya terhadap pagar laut? Itu zaman Pak Harto nggak ada pantai itu dikuasai swasta, termasuk Ancol, termasuk semua Pak Harto, Batam apa semua dibuat otorita. Oh iya Bang, itu nanti Prabowo akan ambil alih, nggak ada pagar-pagar laut. Pagarnya ya, pagar laut mau dikuasai oleh swasta. Itu janji dia. Saya senang. Yang kedua, bagaimana korupsi? Korupsi kan sekarang udah diumumkan oleh KPK, Deputi KPK waktu itu bidang penindakan mengatakan bahwa korupsi ini sudah 50% di Indonesia zaman itu. Kita ini Bang, kikis Bang. Mau kita kikis, pokoknya sedikit-dikitnya
5%, sebanyak-banyak 5% itu juga 5% dalam pengertian dia kalau dia dalam bisnis itu ada miss gitu loh. Kita kejar itu Bang. Nah, bagaimana tentang orang-orang yang di penjara seperti saya dan lain-lain? Kita akan buat amnesti Bang. Amnesti dan kompensasi. Itu omongan Dasko 3 itu membuat saya tertarik. Ya dong, ya kan? Membuat saya kan cari indikatornya dong. Indikatornya itu saya ukur sampai sekarang itu semua positif. Pagar laut itu 33 km. Pagar laut ya, yang mau dikuasain dari zaman Jokowi. Kemudian laut itu mau dikuasai oleh suatu kelompok pengusaha tertentu, itu kan dihancurkan. Persoalannya itu masih ada di belakang laut, artinya tanah-tanah yang sengketa jual beli ya antara orang-orang perusahaan X itu terhadap masyarakat dan melibatkan kepala desa lain-lain, itu menurut saya adalah derivatifnya. Tapi laut itu udah dinyatakan oleh Prabowo ya bahwa itu harus dikuasai negara. Bahkan ketika saya bicara kepada Gubernur Banten ya atas arrangement dari Profesor Dasko, itu intinya bagaimana membuat otorita pantai utara Banten ya yang dikuasai negara. Nah, itu satu. Jadi saya lihat tuh dia melakukan pengambil alihan hak negara untuk negara. Bahkan sawit sekarang illegal mining dan lain-lain. Yang kedua, ya korupsi memang saya lihat di zaman dulu Reja Khalid, siapa yang bisa nyentuh Reja Khalid tuh, Pak? Siapa bisa nyentuh Reja Khalid selama ini? Ya, nggak ada yang bisa. Di zaman Prabowo dibuat tersangka. Siapa yang itu yang raja-raja sawit, Raja Timah kemarin di Bangka, dia apa segala? Kan dibuat tersangka semua sama Prabowo. Jadi nggak bisa orang bilang Prabowo tidak anti korupsi. Itu sangat anti korupsi. Ini air bah di Indonesia. Tentu dia tidak gampang melawan semua peristiwa itu. Misalnya seperti itu, ya kan? Nah, yang ketiga, orang-orang politik itu, ya itu kan sama Dasko kan didatangin semua. Ya, ada yang menerima kompensasi seperti kasus Trisakti dulu, apa korban Semanggi atau korban apa itu 98 atau apa yang dapat kritik Semanggi 1, Semanggi 2. Semanggi 2 misalnya. Ini peristiwanya menurut saya harus diapresiasi bahwa ini seberapa jauh kita masih akan melangkah. Ya kita lihat dong, ini kan baru berkuasa Prabowo baru 10 bulan. Ya kan kalau dia bisa berkuasa 5 tahun, ya enggak didoakan sakit dan meninggal oleh orang-orang yang ambisi menggantikan dia, ya kan? Itu maka harapan ini akan banyak gitu loh. Harapan ini mudah-mudahan 5-10 tahun Indonesia bisa kembali ke arah Indonesia emas tadi gitu loh, Indonesia gemilang. Oke, sobat daerah sekalian, saya kan tidak bisa memaksa orang. Saya juga nggak bisa maksa Pak Repli kan, karena Pak Repli kan udah bilang tidak mau bersekutu dengan Prabowo karena Prabowo jadi presiden didukung oleh Jokowi. Ya udah, kan gitu. Ya, sobat daerah sekalian, jadi tapi tentu dimanapun kebaikan kan kita harus promosikan. Kan kita juga nggak boleh kemudian wah pengertian tidak itu untuk diri saya, ya kan? Tapi saya tetap mendorong orang-orang yang baik untuk masuk di dalam pemerintahan, termasuk abang kan. Masuk pun tidak apa-apa. Ya, saya kan declare juga sama seperti Pak Repli Harun. Saya juga tidak mau masuk di dalam kekuasaan. Jadi saya kan sudah bilang saya tidak akan masuk dalam kekuasaan sampai 2029. Nah, karena biar saya di luar, tapi saya tetap ingin mendorong orang-orang baik. Ngapain kita dorong orang-orang yang masih lingkaran-lingkaran geng Oslo kan? Gitu. Nah, kalau soal seperti itu kita sepakatlah bahwa kalau indikator keberhasilan Prabowo pertama itu adalah dia pisah dengan geng Oslo. Baik dengan anak buahnya, apalagi kepala gengnya. Nah, yang kedua, dia bisa mewujudkan janji sosialis Indonesia, sosialisme Indonesia ya. Wah, ini sosialisme, keadilan sosial bagi semua rakyat Indonesia. Oke, Bang Syahganda, terima kasih banyak. Tapi sebelumnya, you have a time for closing statement. Terserah, mau 2 jam juga boleh. Ya, terima kasih. Jadi mencari pemimpin yang punya idealisme di Indonesia ini, itulah yang paling sulit di era sekarang ini. Nah, kebetulan presiden kita ini adalah presiden pemimpin dengan idealisme. Ada masalah ya, karena dia menang secara kudeta merangka, quote and quote kudeta merangka. Ya, dia harus membersihkan benalu-benalu di dalam tubuhnya karena merangka itu kan kayak benalu. Ya kan? Nah, kalau dia bisa bersih 30% aja, ya kalau menteri-menteri dia yang strategis 30% aja, ya itu dia bisa gantikan dengan orang-orang yang betul-betul dedicated, pekerja keras ya, terutama di sektor-sektor yang dia menciptakan lapangan kerja.
seperti MBG, kemudian koperasi Desa Merah Putih, kalau 80.000 dia bisa nyerap 10 orang per koperasi untuk bekerja, 800.000 lapangan kerja baru. MBG saya udah hitung ya, itu kalau dia bisa itu bisa MBG 500.000 lapangan kerja baru kalau dia serius. Itu udah 1,3 plus yang secara alamiah sekarang. Ya, apalagi kalau dia bisa misalkan masuk di sektor properti secara serius, ya misalkan Marwara Sirait diganti aja itu sama Pak Riamja, misalnya kayak gitu, ya kan. Nah itu dia bisa menciptakan lapangan kerja di sektor perumahan. Ya, kalau sektor perumahan itu dia nggak usah 3 juta, ini kebanyakan 3.150.000 aja. Itu satu rumah, ya itu misalkan 3 orang atau 4 orang bisa bekerja, 600.000 lapangan kerja baru, maka Indonesia gelap hilang. Besok itu langsung hilang. Kalau diganti Prabowo menteri-menteri ini ya secepatnya, maka 3 bulan dari pergantian menteri itu yang disebut Indonesia gelap, yang versi saya tadi orang hopeless lapangan kerja ya dan lain-lain, itu akan mulai terang. Nah, Prabowo sebagai jembatan emas bangsa ini ya, sebagai bagian dari dedikasi dia melakukan suicide suicide ya, bunuh diri kelas, dia anak orang kaya raya apa segala, penunggang kuda tiba-tiba menjadi pengabdi rakyat, itu akan terjadi dalam 3 bulan dari sekarang, dari pergantian. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Ganda. Luar biasa nih. Saya ingin Anda memberikan tips. Ini tips yang menurut saya, untuk saya penting, untuk pemirsa era penting. Apa tips itu? Ya, kalau tipsnya adalah Anda buat tips untuk menilai Prabowo itu seperti apa. Kasih berapa tips yang Anda inginkan biar kita memiliki sebuah pemikiran atau kerangka berpikir yang objektif dan rasional. Silakan. Apa saja tipsnya? Kan Anda ya silakan kalau mau merenung dulu. Seharusnya saya melihat Prabowo seperti ini, karena kalau cuma kita melihat susunan kabinet, dia ngece-ngece kita, Indonesia gelap, wah ini hopeless sepertinya. Tapi barangkali Bang Ganda punya tips untuk itu. Silakan, Mas. Ya, pertama untuk para pemuda ya, mereka bisa punya kesempatan menurut saya untuk menjemput bola dari ide Prabowo, atau udah ini ya, mulai action membangun 80.000 koperasi Desa Merah Putih. 80.000 koperasi Desa Merah Putih itu dikendalikan 2 orang yang ideologis, yaitu Peri Juliantono, ketua harian Satgasnya, dan Zulkifli Hasan. Oh, bukan Budi Ari. Untuk permainan ini saya lihat 2 orang itu yang ideologisnya, artinya biar bisa menyambung kepada pemuda yang saya sebut tadi. Kalau seandainya 80.000 itu oleh pemuda dijemput bola, mereka menjadi pegiat-pegiat koperasi di desa-desa itu, ya maka mereka bisa menjadi pekerja sekaligus belajar bisnis di desa, karena Presiden sudah menekankan bahwa koperasi itu akan menjadi pedagang gas misalkan LPG, ya koperasi akan menjadi apotek di desa, koperasi akan menjadi ikut dalam bisnis-bisnis strategis lainnya. Itu kan artinya perputaran dan peristiwa bisnisnya itu ada di desa-desa, sehingga pemuda-pemuda itu jemputlah bola untuk itu. Nah, yang kedua bagaimana? Satu. Jemput bola koperasi, ya kan? Yang kedua MBG. Ya, MBG ini kelihatan Prabowo kan akan men-scale up kan ininya pencapaiannya. Itu bisa PGRI misalkan, guru-guru ya itu mulai merayu ya kepada Badan Gizi Nasional untuk kembali ke cita-cita awal, agar sekolah-sekolah itulah sebagai tulang punggung dari sukses story-nya makan bergizi gratis. Di kantin-kantin sekolah kembali difungsikan sebagai avant-garde untuk menyalurkan. Nah, disitulah nanti produk-produk lokal dan kemudian pemuda-pemuda lokal, ibu-ibu apa segala bisa berpartisipasi membuat sukses story makan bergizi gratis dan lain-lain. Nah, yang ketiga yang kedua partisipasi di MBG makan bergizi gratis. Nah, yang ketiga untuk para mahasiswa ya itu tetaplah kritis ya, karena apa? Karena Pak Presiden itu tetap perlu ditolong dalam pengertian kritik-kritik masyarakat itu sebagai bagian dari civil society harus dia dengar. Ya, jadi kalau mereka demo di istana asal tidak anarkis dan asbun ya, tapi merokok kayak zaman-zaman yang kemarin kan BEM-BEM-nya bagus melakukan kajian yang serius, itu lakukan aja ya, agar presiden itu kan zaman medsos ini, di mana presiden mengatakan dia suka pagi-pagi nonton medsos, ya kan, itu tolong itu mahasiswa ya itu sebagai avant-garde perubahan besar bangsa ini, lakukanlah gerakan-gerakan sistematis untuk melakukan kritik-kritik di mana dia merasa bahwa Indonesia gelap ini harus dirubah jadi Indonesia terang. Itu tips 3 tips dari saya. 3 ya? 3 cukup saya pikir ya. 1,
berpartisipasilah pada pembentukan 80.000 koperasi pemuda-pemuda di desa terutama. 2, berpartisipasilah dalam makan bergizi gratis untuk guru-guru, PGRI dan lain-lain sebagainya. Jadi ada aspek bisnisnya juga di sana. Yang ketiga, teruslah kritis untuk mahasiswa kepada mahasiswa, terutama dong. Masa kita boleh dong zaman sekarang. Terutama kepada para mahasiswa agar Prabowo bisa terjaga. Oke. Begitu ya saudara sekalian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren. Cadas.